welcome back to Paradox Talk. Yes, welcome back to Paradox Talk. Kali ini kita bakal bicara hal yang baru ini banget ya, banyak di sosial media. Yaitu suka mengumbar kekayaan gitu kan. Yang memang ya possession ya, yang dia punya gitu kan. Benar. Nah, jadi today we gonna talk ya di Paradox Talk. Di sini kita bakal bahas lebih dalam, bahas lebih detail. Ya, emang sih ya, namanya uang dan kekayaan seperti yang lu bilang di salah satu part terakhir dari film Fast and the Furious ya. Ya, Fast 5 betul. Fast 5. Lo masih inget ya? Iya. Oke. Money come and go. But the important things is Everybody in this room, ya. mi familia, the family, Ya. of course ya. Apa sebenarnya yang lo ketika si Dominic Toretto ngomong begitu tuh, lo sendiri sebagai viewers yang nonton film itu ya, salah satu orang yang nonton film itu, apa sih yang lo rasain ketika dia ngomong begitu gitu? Gue diingetin lagi tentang ya apa itu kekayaan yang sebenarnya ya. Oke. Apa itu kekayaan yang sebenarnya dan apa fungsi uang yang sebenarnya. Yang mana pada saat lo punya uang, you know what you gonna do about Betul. that money. And Ya. ketika lo dipercayakan sebuah kekayaan dalam bentuk apapun itu, Ya. Oke. lo juga tahu merespon seperti apa, menanggung jawabnya seperti apa. Iya sih, benar. Karena bagi gue, kekayaan bukan sesuatu hal yang untuk lo jadiin prestasi. Oke. Kekayaan bukan sesuatu hal yang untuk lo jadiin komparasi. Melainkan untuk sesuatu yang berguna juga buat lo dan orang lain. Ya, pastinya. Sebab kalau kita ngomong tentang orang lain nih ya, gue ingat ada suatu cerita ya, kisah seorang yang kaya raya, masih muda gitu ya, rich young ruler gitu kan. Waktu itu dia bertanya kepada seorang guru nih. Ya, dia bilang guru spiritual lah kali gitu ya. Karena dia ngomongnya, gue bisa bikin apa nih supaya gue dapat kekekalan gitu kan. Oke. Ya, you know, eternal life ya nirvana surga gitu ya. Terus si guru bilang, oke, ya lo hormatin orang tua ya tingkatin ibadah, jangan bohong, jangan bahkan menipu gitu, jangan berzina segala macam, jangan ngebunuh gitu kan. Oke. Terus dia bilang, rasanya aku sedang ngelakuin itu deh gitu kan. Oke. Jadi kira-kira ada lagi gak ya gitu. Dan si guru bilang, oke, kalau emang begitu, jadi mungkin karena dia udah ngelakuin semuanya, si guru bilang satu kalimat lagi untuk menandakan gitu bahwasanya, ya mungkin dia akuin ya, keren bener nih anak gitu kan. Oke, untuk menjadi lebih sempurna, dia ngomong begitu. Nah, untuk lebih sempurna, why don't you sell all of your kekayaan dan bagikan itu kepada orang yang berkebutuhan. Ya, let's say orang miskin, kayak gitu. Dan tahu nggak, dia berakhir dengan balik kanan. Oke. I don't think I can do it gitu loh. not even say a word gitu. Si rich young ruler itu bahkan nggak bilang apa-apa, dan udah langsung balik aja gitu. Dan pada saat itu si guru bilang kepada orang yang ada di situ, ya probably murid-muridnya, dia bilang, nah, aku berkata kepada kalian semua nih ya, memang it's hard for a rich man untuk masuk kekekalan, masuk surga, ketimbang unta masuk lubang jarum. And I tell you once again, dia ulang sampai 2 kali loh. Berarti itu artinya important, man. Ya kan? Dia ulang lagi, dan aku bilang lagi nih ya, bakalan susah orang kaya masuk surga ketimbang unta masuk lubang jarum. Nah, jadi kita kayak lo singgung tentang bagaimana kita distribusikan itu, apa yang kita punya. Nah, itu emang tepat banget gitu.
Nah, jadi tapi kan kalau kita sekarang bicara kayak gitu, ya, lo pasti udah familiar dong dengan kata-kata ini. Kata-kata apa? Ya, yang biasanya diucapkan sama ya orang-orang yang sudah berada pada titik ya bisa dikatakan titik taraf ya kaya lah ya, kaya raya dan di atasnya lagi gitu kan. Ya, tapi kan semua itu butuh duit gitu. Butuh uang. Nah, I have to think about this. Gimana dengan itu? Ya kan? Ya, sure gitu kan. Nah, what do you think about that? Ya semua butuh uang. Gue bukannya nggak percaya itu. Ya, betul. Dan ini juga salah satu hal yang pasti juga dicekokin dari kecil ya. Oh iya, tentu. Kita semua. Tentu. Which is, kadang bilang belajar yang rajin supaya kamu nanti bisa kayak bapak, bisa kayak ayah gitu kan. Bisa beli ini, bisa beli itu, ya kan? Benar. Gue juga dapetin itu. Dapetin, maksudnya I also get that statement ya about you have to know that everything's need money. Yeah. Everything's need money. Semua butuh uang. Money is not everything. Ya, tentu. Ya. Nah, kemudian seiring waktu berputar, statement itu dibalik. Dengan cara, ya emang duit bukan segala-galanya. Ya. Tapi segalanya kan butuh duit. Ya. My question is, apa lo butuh segalanya? Iya ya. Iya juga ya. Duit emang bukan segalanya, tapi duit segalanya butuh duit kan? Tentu. So then you just stuck in that way. When they ask you about, money is not everything, but everything's need money. Yeah, I get it. Stop right there. My question is, bener. Do you need everything? Oh man. Do you need everything, man? Dan pertanyaan itu adalah apa ya? Klimaksnya ya. Iya, bener juga sih. Bener juga. Bener. Apa gue butuh segalanya gitu ya? Ya itu honestly, let's just be real kan. Bener. Maksudnya iya. Back to basic. You just living your life. Gitu. You just living your life. Back to basic gitu. Kita kembali ke yang namanya ya apa yang lo butuhin. Karena ketika when you realize what actually you need in your life, you know what you found. Ya. Gue bisa ngerti banget itu. Iya, benar. Iya ya. Dan ketika kita tanya itu pada diri kita, itu akan benar-benar identified apa sih kebutuhan kita. True. Apa sih kalau itu cuman hanya sekedar keinginan kita. True. Ya, oke. Dan itu, man, that's wise. Yeah. I think that question is very wise. Yeah. Justru setelah itu kita menyadari, man. Yeah. What actually we need in this life. Betul. In our life. In your life. Ya, tentu. Dan kenyataan di mana secara tidak langsung atau mungkin bisa jadi secara tidak sadar orang-orang yang sudah dalam posisi kaya itu mentransform kepada anak-anaknya ya the same lifestyle dan bahkan anak-anaknya punya privilege dan bahkan even gue mikir sesuatu nih gitu kan. Bagaimana dengan ya ketika orang tua itu justru ikut campur tangan dalam growth anak-anaknya gitu kan, dengan menggunakan segala sumber dayanya termasuk kekayaannya gitu. Lo setuju nggak tuh? Jadi ya bisa dikatakan mempermudah atau mungkin ya maybe they think that dengan uang permasalahan bisa lenyap kok, bisa kita nggak adain gitu. Nah, itu gimana tuh kalau menurut lo? Dan gue selalu tertarik kita selalu tertarik antara hubungan antara parenting ya dengan how they deal with their kids ya kan. Gue selalu ingat itu. Betul. So Mark Manson bilang dalam bukunya
ketika lo berusaha untuk tidak dalam masalah, pada kenyataannya lo dalam masalah. Iya. Jadi ketika gue berusaha untuk tidak punya masalah, actually you're in trouble. Ya, gue bisa langsung ngepaham tentang kata-kata itu gitu. Dan that's true, man. Dan ini erat kaitannya dengan parenting itu sendiri ya. Parenting sendiri, hal dimana maybe gue juga justru dulu pernah ngalamin itu, bahkan mungkin di kehidupan yang saat ini gue juga banyak punya teman-teman atau bahkan saudara yang melakukan hal itu justru, atau bahkan teman sepantaran gue yang masa kecil mereka justru selalu difasilitasin dengan orang tua mereka. Which is artinya ya Mark Manson itu sendiri ya bilang salah satu contoh dari meniadakan masalah adalah dengan cara mendidik anak dengan ngehe atau dengan manja. Yang artinya he really said that? Betul. Yang dia bilang bahwa pada saat lo mendidik anak lo dengan manja, lo harus siap dengan efek samping di mana anak lo in a trouble. Because of that, and you too. Bisa jadi efek samping itu ke anak lo, bisa jadi efek samping itu ke lo sebagai orang tua. Bisa jadi juga efek samping itu ke whole of your life. Wow. Gitu. Karena ya suddenly gue berpikir ya pada saat ngebaca itu gue berpikir, ya tapi kan bukannya kita punya anak, kita emang benar-benar serve mereka dengan kasih sayang, dengan memberikan apa yang mereka butuh. Suddenly gue I just stop right there. Mereka butuh. Sorry. Gue mikir, mainan apa mereka butuh? Sometimes maybe yes. Iya. Tapi mainan yang berlebihan tidak butuh. Iya. Ya, we must admit ya. Iya. Kita harus akui. Betul. Oke. Sesimpel itu. Gitu. Dan pada saat itu terjadi, didikan secara manja itu terjadi di dalam keluarga, anak lu nggak akan pernah ngerasa dalam masalah, men. Iya. Dan balik lagi ke statement itu, pada saat lu tidak atau bahkan berusaha untuk tidak dalam masalah, actually you benar-benar ada dalam masalah. Ya, justru. Jadi gue inget ya, barusan yang sebelum ini yang tadi lo bilang ya memang segala sesuatunya butuh uang. Halnya adalah kenapa apakah kita butuh segala-galanya gitu kan? Oke, kita sudah sampai ke situ gitu. Nah, makanya gue inget gitu, money is not important. Yes. Ya kan? A lot of money is important. But it will never be enough, ya gak? Ya gak sih? Sebanyak-banyak apapun itu gak akan pernah cukup. Gitu. True, man. Ya kan? Yes. Sebanyak apapun itu tidak akan pernah cukup. Bener banget. Dan hal dimana kita tahu bahwasanya kita bisa positioning diri kita bahwasanya sekarang gue sudah sampai dalam taraf dan level ini. As a parent gue tahu harus what to do karena anak regarding gue punya, dan as a human being gue tahu regarding yang gue punya gue harus ngapain nih. Iya, benar. Gitu kan, yang adalah ya lo bagiin tuh, lo derma. Betul. Itu gue rasa sangat penting ya. Yes. Dan back to back itu akan ngajarin anak lo untuk lebih human. I'm